Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, sebuah klinik kecantikan di Kota Makassar terbakar. Seorang karyawan pingsan karena sesak nafas. Diduga mengantuk hingga menabrak trotoar jalan di Jalan Trans Sulawesi. Seorang pengemudi mobil minibus tewas di lokasi kejadian. Kabar gembira bagi warga Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Kapal motor Cantika Lestari diresmikan untuk melayani penumpang. Seorang pengemudi mobil minibus tewas di lokasi kejadian setelah terlibat kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi di Poros Maros, Pangkep pada Rabu subuh. Kecelakaan tunggal ini diduga karena pengemudi mengantuk sehingga menabrak trotoar jalan. Rekaman video amatir memperlihatkan terjadinya kecelakaan tunggal di Jalan Trans Sulawesi, Poros Maros, Pangkep, tepatnya di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Dalam kejadian itu, pengemudi mobil minibus bernama Hamka tewas di lokasi kejadian, sementara penumpang yang tidak lain adalah istri korban dan anaknya menderita luka ringan. Dari hasil olah TKP diketahui kecelakaan ini terjadi saat mobil minibus bergerak dari arah Kabupaten Wajo menuju Kota Makassar. Tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengantuk sehingga oleng ke kanan dan menabrak trotoar di tengah jalan. Mobil yang lepas kendali kemudian berputar kembali ke arah sebaliknya dan kembali menghantam trotoar. Akibat benturan keras, pengemudi mobil mengalami luka parah di bagian kepala dan tewas di lokasi kejadian. Dari arah Wajo, setibanya di lokasi dalam hasil olah TKP kami diduga pengemudi dalam kondisi mengantuk sehingga menabrak pembatas jalan yang ada di tengah badan jalan, mengakibatkan mobil lepas kendali dan terputar kembali dalam posisi mengarah kembali ke arah Pangkep. Kondisi korbannya sendiri bagaimana, Pak? Untuk kondisi korban mengalami luka yang cukup parah, terutama pada bagian kepala pecah dan korban meninggal dunia di TKP. Ada berapa Pak yang ada di dalam mobil sendiri? Ada berapa banyak itu, Pak? Hasil temuan kami di TKP dapat pengemudi almarhum atas nama Alsa dan istrinya atas nama perempuan Soroban. Sempat histeris juga, Pak, penumpangnya. Sempat histeris, kebetulan istrinya langsung dari penumpang tersebut. Akibat kecelakaan itu, mobil minibus yang mengalami kerusakan parah dibawa ke bagian unit Laka Lantas Polres Maros untuk kepentingan penyelidikan. Reza Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sejumlah bahan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Maros kembali mengalami lonjakan harga. Kenaikan harga terjadi pada cabai berbagai jenis dan telur ayam. Sudah sepekan ini sejumlah komoditi bahan pokok seperti berbagai jenis cabai dan telur ayam di pasar tradisional Buta Salewangan di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros mengalami lonjakan harga. Kenaikan yang paling dirasakan oleh pedagang yaitu berbagai jenis cabai, seperti cabai rawit yang saat ini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, padahal harga sebelumnya hanya Rp20.000. Begitu pula dengan harga cabai keriting yang mencapai Rp40.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp20.000. Sedangkan cabai besar dijual Rp25.000 per kilogram, naik Rp10.000 dari harga sebelumnya. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai karena kurangnya pasokan dari distributor. Sekarang cabai rawit harganya berapa? Sekarang 40. 40 per kilo. Iya, per kilo. Sebelumnya harganya berapa? 20. Kalau cabai keriting sendiri? Sekarang 40. 40 per kilo. Sebelumnya 20. 20. Kalau cabai besar? Cabai besar sebelumnya 15. Sekarang 25. Sekarang apa lagi Pak yang naik selain itu? Ya? Ini telur. Telur berapaan sekarang Pak? Telur 48 sekali 50. 50 ya. Ini penyebab kenaikan apa kira-kira Pak sampai stoknya berkurang gini? Tak ada kurang pembawa. Kurang suplai dari Suplai dari
Dari pengepul ya, dari pengepul. Selama ini sekarang harga lombok yang kita jual 50 1 kilo. Sebelumnya harganya berapa sebelum naik? 30, 35 ya. Bagaimana dengan pembeli sendiri? Agak sepi juga ya. Sepi juga kalau barang Selain Lombok apalagi Pak yang mengalami harga ya putih juga melonjak ya. Sekarang harganya berapa? putih sekarang 15 1 kilo. 15 1 kilo. Dulu 8.000 ya. Kalau bawang sendiri Jeruk berapa? 25 1 kilo sekarang. Dari harga sebelumnya berapa? Dari berapa? 10.000. Kalau Selain cabai, komoditi lain yang juga mengalami kenaikan harga adalah telur ayam. Saat ini harga telur ayam per rak adalah Rp50.000, naik dari harga sebelumnya Rp45.000. Harga aneka sayuran seperti sawi putih serta jeruk nipis juga naik. Harga jeruk nipis bahkan naik lebih dari 2 kali, yaitu dari Rp10.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebuah kapal motor Cantika Lestari 9F diresmikan untuk melayani penumpang khusus ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Kapal motor berkapasitas ratusan penumpang ini juga bisa memuat kendaraan roda 2 sebanyak 50 unit. Keren kan? Ini dia liputannya untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Bulukumba meresmikan satu kapal motor Cantika Lestari 9F yang akan melayani penumpang khusus ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Kapal motor yang berkapasitas 600 penumpang ini juga bisa memuat kendaraan roda 2 sebanyak 50 unit. Rencananya KM Cantika Lestari ini akan beroperasi 3 kali dalam seminggu menuju Kabupaten Bantange dan Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kapal ini juga diklaim lebih cepat dari kapal feri pada umumnya. Biasanya kapal feri dari Pelabuhan Bira Bulukumba ke Pelabuhan Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar bisa memakan waktu hingga 3 jam perjalanan. Namun KM Cantika Lestari ini hanya butuh waktu 2 jam saja. Cantika Lestari 9F ini sudah memenuhi standar, perizinannya sudah lengkap, dan kapal Cantika ini sudah siap berlayar. Artinya dari segi SDM-nya, dari segi kelengkapan kapalnya sudah memenuhi syarat untuk berlayar. Untuk kapasitas penumpang sendiri Pak ada berapa? Kapasitas penumpang untuk kapal Cantika Lestari 9F ini kurang lebih 600 orang. Dan kendaraan roda 2 motor itu kurang lebih 50 unit motor. Kita berangkat dari Pelabuhan Lepee ke Pelabuhan Bentenge Selayar, dari Bentenge Selayar menuju ke Pelabuhan Jampea. Nanti Jampea bermalam. Paginya lagi baru berangkat dari Jampea ke Pelabuhan Bentenge Selayar, dari Pelabuhan Bentenge Selayar menuju ke Pelabuhan Lepee Bulukumba. Akses menuju ke Pelabuhan Lepee juga sangat dekat, hanya berjarak 1 km dari pusat kota Bulukumba dibanding dengan jarak ke Pelabuhan Bira yang mencapai 60 km dari pusat kota Bulukumba. Diharapkan dengan hadirnya kapal cepat ini bisa memudahkan akses warga, baik yang ingin ke Kabupaten Kepulauan Selayar ataupun sebaliknya. Andi Mamat Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.